Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaizin. Kali ini kita akan membahas mengenai subbab tentang teknologi transportasi yang mana masih berkaitan dengan kulik kompetensi dasar yang kemarin, yaitu perkembangan iptek dan kegunaannya bagi kehidupan manusia beserta dampaknya. Apa itu transportasi? Transportasi didefinisikan sebagai sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, berkaitan dengan definisi transportasi dan sejarahnya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sarana transportasi sendiri mulai berkembang sejak penemuan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada masa itu, roda dibuat dari kayu yang sangat berat sehingga perjalanan serasa jauh lebih lama dibandingkan dengan saat modern ini. Transportasi kala itu belum seefisien seperti zaman sekarang, yang mana pergerakannya sangatlah lamban. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas mengenai sejarah transportasi darat. Nah, di sini saya memiliki perkembangan mobil, yaitu sebagai sarana transportasi darat, yang mana bisa dilihat dari perkembangan di atas dari tahun 1870 hingga tahun 1960. Nah, transportasi darat sudah dikenal sejak zaman kuno. Ada banyak jenis transportasi darat pada masa itu, seperti kuda, kereta, gerobak, dan sepeda. Kendaraan dengan mesin baru muncul setelah abad ke-18. Tapi pada saat itu, mesin yang digunakan masih berupa mesin uap. Barulah satu dekade kemudian, mesin diesel ditemukan, dan penemu mesin diesel dan berbasis dengan bahan bakar solar ditemukan pada tahun 1880-an, menjadi tonggak awal sejarah penting bagi pengembangan kendaraan. Dalam hal ini adalah mobil yang berbahan bakar mesin. Nah, bakar solar, yaitu mobil dengan mesin diesel yang digunakan seperti saat ini sudah mulai efisien sehingga menunjang aktivitas pergerakan manusia dan aktivitas lainnya. Kita memasuki transportasi udara. Transportasi udara pertama kali ditemukan pada tahun 1903. Perkembangan transportasi udara berikutnya ditandai dengan penemuan pesawat terbang yang dijuluki sebagai Kitty Hawk. Kala itu, Orville dan Wilbur Wright bersaudara merancang mesin pesawat terbang. Hingga akhirnya, rancangan pesawat terbang mereka bisa berguna, mengangkut manusia maupun barang. Dan seperti yang kita ketahui, pada saat Perang Dunia Pertama, pesawat juga telah digunakan sebagai sarana untuk berperang. Dari gambar di sini kita bisa lihat berbagai jenis pesawat. Nah, gambar yang hitam putih di sini itu menunjukkan pesawat untuk berperang, dan kemudian di sini di bawahnya ada pesawat sarana pengangkut dan satu lagi juga ada pesawat pengangkut. Namun ini berbeda karena ini disebut dengan helikopter. Sama halnya dengan pesawat komersial untuk mengangkut penumpang, helikopter juga digunakan untuk mengangkut penumpang, namun dengan jumlah yang sangat terbatas, tidak seperti pesawat komersial, dan juga tidak bisa terbang cukup lama ke ranah transportasi air. Nah, di sini saya memiliki beberapa gambar
transportasi air. Berawal dari yang warna merah itu adalah perahu kecil, kemudian ada perahu yang ada sedikit lebih besar, yang mana untuk menangkap ikan bagi para nelayan lokal. Nah, kemudian ada kapal speedboat dan ferry, dan juga ada kapal selam. Nah, kapal feri digunakan sebagai sarana pengangkut komersil yang menghubungkan manusia antar pulau, bahkan antar benua. Kemudian di sini ada kapal selam. Kapal selam diperuntukkan untuk kebutuhan militer dan menjaga pertahanan negara dari serangan-serangan musuh yang menjadi ancaman negara tersebut. Nah, kapal selam digunakan pada Perang Dunia. Saya langsung menjelaskan bagaimana penemuan mesin uap yang digunakan bagi tenaga penggerak mesin kapal. Nah, mesin uap ditemukan oleh James Watt dan kemudian menginspirasi Robert Fulton yang membuat kapal uap pertama dengan nama Clermont. Penemuan kapal uap, kapal selam yang mana tadi saya sudah jelaskan, kapal selam ini berada dalam air. Nah, prinsip kerjanya agak berbeda dari kendaraan dari transportasi laut lainnya, yang mana kapal selam mengelilingi dunia dengan berada di dalam bawah permukaan air. Nah, penemuan kapal selam berada pada Perang Dunia I, yaitu penemunya adalah Cornelis Drebbel. Dan barulah kapal selam menjadi primadona bagi senjata perang pada masa Perang Dunia I. Nah, kemudian di sini kita langsung ke terakhir ya. Kita langsung ke dampak dari teknologi transportasi. Seperti yang kita tahu, selain memiliki banyak kegunaan dan keunggulan, tentu saja kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil atau minyak bumi dan sebagainya pastilah akan memiliki gas karbon. Nah, di sini kita langsung ada pada dampak negatifnya terlebih dahulu. Nah, polusi udara seperti yang kita rasakan saat ini, dengan adanya kendaraan, polusi udara di kota sangatlah meresahkan dan dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan atau ISPA dan penyakit TBC. Lalu kemudian ada macet. Seiring bertambahnya kendaraan membuat lahan parkir menjadi sedikit dan juga menimbulkan kemacetan dan kesemrawutan di kota karena banyaknya kendaraan yang berlalu lalang. Dan ketiga, menimbulkan krisis energi. Kita sependapat bahwa dengan banyaknya kendaraan yang diproduksi, maka kita sependapat bahwa dengan banyaknya kendaraan yang diproduksi, maka kita telah kita harus menyiapkan bahan bakarnya, yang mana itu adalah solar dan bensin, yang mana itu dihasilkan dari minyak bumi. Seiring bertambahnya kendaraan, maka kita akan mengeksploitasi minyak bumi secara berlebih. Oke, selanjutnya ada dampak positif ya. Satu, ada memudahkan beraktivitas seperti yang kita bahas di awal pertemuan tadi. Nah, selanjutnya berkembangnya infrastruktur. Nah, dengan adanya kendaraan, pembangunan infrastruktur memajukan perekonomian baik di kota maupun di pedesaan ya. Nah, oke. Nah, oke, sekian dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.